Misalnya dia bisa mengerjakan mulai dari bangunan, landscape-nya juga, dan juga interiornya juga, dan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama gue Ajrina yang akan membahas seputar arsitektur lanskap. Sebelum lanjut ke videonya, aku mau ngingetin nih untuk kalian untuk subscribe YouTube channel ini dan jangan lupa nyalain tombol notifikasinya supaya kalian bisa terus update topik-topik menarik seputar arsitektur lanskap. Pada kesempatan ini, aku mau membahas tentang arsitek lanskap, kerjaannya ngapain aja sih? Masih berkaitan dengan profesi arsitektur lanskap yang aku udah upload di video sebelumnya. Kalau sebelumnya aku udah bahas secara singkat tentang prospek kerja arsitektur lanskap yang sebenarnya bisa bekerja di berbagai tempat. Nah, di sini aku mau coba bahas lebih detail untuk profesi arsitektur lanskap, khususnya yang bekerja di konsultan lanskap dalam bidang perencanaan dan desain. Sebelum masuk ke detail pekerjaannya seperti apa, kita perlu tahu nih apa itu konsultan lanskap. Konsultan lanskap adalah pihak yang ditunjuk oleh pemberi tugas atau klien untuk melaksanakan pekerjaan proyek lanskap. Nah, di sini konsultan lanskap itu memberikan jasa pelayanan konsultasi dengan memberikan saran dan informasi baik secara umum maupun secara spesifik kepada klien. Nah, konsultan lanskap itu bisa berupa perorangan atau badan usaha atau pengembang swasta sih biasanya. Nah, ada konsultan yang fokus mengerjakan perencanaan dan juga desain lanskap aja. Dan ada juga konsultan yang bisa mengerjakan mulai dari perencanaan, desain, pembangunan, sampai ke pengelolaan lanskap. Terus ada juga konsultan yang mengerjakan suatu proyek itu bisa secara keseluruhan. Misalnya dia bisa mengerjakan mulai dari bangunan, lanskap, dan juga interiornya. Kalau tadi dari sisi konsultan secara keseluruhan, nah bagaimana proses kerja yang biasa dilakukan oleh seorang arsitek lanskap yang bekerja di konsultan lanskap? Proses kerja yang akan aku sampaikan di sini sebenarnya nggak selalu sama di setiap perusahaan karena mereka punya standar dan caranya mereka masing-masing. Nah, yang mau aku sampaikan di sini itu aku ambil dari standar proses desain menurut BOD 1983 dalam bukunya yang berjudul Basic Elements of Landscape Architectural Design. Menurut BOD, proses desain lanskap itu terdiri dari pertama, project acceptance. Di sini kita menerima project yang diberikan oleh owner atau klien. Yang kedua, yaitu research and analysis, yaitu kita membuat rencana dasar tapak dan juga mengunjungi site secara langsung. Nah, di situ juga kita menganalisis kelebihan dan kekurangan yang ada di dalam site. Proses ketiga yaitu adalah proses desain. Pada tahap desain, BOD menjelaskan itu melalui berbagai proses sebenarnya. Yang pertama, yaitu membuat diagram fungsi ideal, diagram hubungan tapak, peta konsep, studi bentuk perancangan, preliminary design, master plan, schematic design, dan design development. Nah, sebenarnya dalam proses-proses desain ini disesuaikan lagi dengan skala dan kebutuhannya. Tahap keempat yaitu construction drawing, yaitu kita menyiapkan gambar konstruksi atau gambar detail engineering design. Yang kelima yaitu implementation atau implementasi dari desain yang udah kita buat. Tahap keenam adalah post construction evaluation and maintenance, yaitu evaluasi setelah konstruksi. Nah, perlu kalian ketahui nih bahwa proses desain itu sebenarnya tidak akan pernah selesai gitu aja dalam suatu proyek. Desainer harus terus menganalisis dan juga mensurvei site-nya dari waktu ke waktu untuk melihat dan mengetahui bagaimana perkembangannya. Tahap ketujuh atau tahap terakhir yaitu maintenance. Nah, di tahap ini kita mengelola lanskap yang sudah dibangun dengan penyiraman, pemupukan, dan lain-lain. Maintenance juga menjadi bagian penting karena sebenarnya dalam suatu proyek lanskap, jika proyeknya mau berhasil, semua hasil desain lanskap yang sudah kita gambar itu harus bisa dilakukan pembangunan dengan pemeliharaan yang sepenuhnya supaya kualitasnya tetap terjaga. Oke, itu tadi proses desain menurut teori dari BOD 1983. Nah, sekarang aku mau coba menyampaikan lebih detail lagi proses perencanaan dan desain yang pernah dialamin. Kurang lebih prosesnya sama, tapi istilahnya mungkin ada yang sedikit berbeda dan prosesnya ada juga yang dipersingkat. Oke, langsung aja kita bahas mulai dari proses pertama.
Tahap pertama yaitu kita bertemu dengan klien atau owner. Nah, saat mendapatkan tawaran atau project, kita harus membicarakan dan mendiskusikan dengan klien apa aja sebenarnya yang mereka inginkan dan desain seperti apa yang diharapkan. Nah, selain dengan klien, kita juga harus tetap berkoordinasi dengan pihak terkait, misalnya ada arsitek, engineer, dan konsultan lainnya yang terkait. Yang kedua, kita menyiapkan peta dasar dan survei pertama untuk melihat bagaimana kondisi site yang ingin kita rombak atau kita desain. Nah, kita harus melihat dan merasakan secara langsung nih, sebenarnya apa aja yang ada di site, apa kelebihan dan kelemahan di site. Nah, di sini seorang arsitek lanskap mulai mencatat segala aspek yang ada di lapangan, baik itu fisik, misalnya kayak kondisi tanah, arah angin, cahaya matahari, sumber air, dan lain-lain, hingga ke kondisi sosial, misalnya seperti lokasi tempat itu berada di lingkungan seperti apa, siapa aja orang-orang yang ada di situ, kemudian taman ini ke depannya akan digunakan sebagai apa, apakah kegiatannya itu aktif, pasif, ataukah dijadikan display, dan lain-lain. Nah, semakin lengkap dan maksimal data yang diambil, itu biasanya semakin terbayang nih, sebenarnya konsep apa yang cocok untuk diterapkan di lokasi tersebut. Tahap ketiga yaitu landscape concept. Nah, kita harus bisa menafsirkan nih kebutuhan klien dan keinginannya, kemudian disesuaikan dengan berbagai karakteristik di site yang udah tadi kita catat, sehingga mereka berdua tuh bisa cocok satu sama lain. Nah, kita bisa juga membuat bubble diagram atau diagram fungsi tapak terlebih dahulu untuk membuat zonasi area yang kemudian kita kembangkan sehingga didapatkan konsep dan bisa juga ditambahkan beberapa gambar pendukung. Di tahap keempat yaitu tahap design development, yaitu merupakan lanjutan dari tahap landscape concept. Di tahap ini, seorang arsitek landscape itu mulai mengembangkan ide-idenya secara lebih rinci untuk mencapai desain konsep dan juga bisa memenuhi kebutuhan klien. Nah, di tahap ini kita menyajikan detail layout melalui software yang biasanya digunain itu AutoCAD. Nah, selain itu, kita juga menghasilkan gambar section atau potongan, gambar detail. Kita juga harus bisa memilih material hardscape, yaitu perkerasan, dan juga softscape, yaitu jenis tanaman yang akan digambarkan dalam skala yang beragam. Nah, output dari tahap ini yaitu pertama ada schematic design, yang kedua ada diagram sistematik yang terdiri dari komponen hijau, struktur, air, dan sistem sirkulasi. Kemudian ada program dan aktivitas yang ada di situ ada apa aja. Kemudian tampak-tampak potongan dan juga denah-denah secara parsial. Kemudian ada referensi image. Kemudian ada planting strategi, yaitu berupa gambaran umum segala jenis tanaman dan komposisinya yang akan kita tanam di site. Kemudian ada juga material strategi, yaitu gambaran umum material apa yang akan digunakan di dalam site. Yang kelima, kita masuk ke tahap pembuatan gambar kerja. Nah, dalam pembuatan gambar kerja, gambar yang dihasilkan itu bertahap, yang semakin lama menghasilkan gambar yang semakin detail. Nah, pekerjaannya yaitu di tahap ini, seorang arsitek lanskap itu mendetailkan desain, baik itu fasilitas di site, kayak lighting, drainase, irigasi, dan lain-lain, hingga material baik hardscape maupun softscape. Nah, hasilnya berupa final working drawing. Final working drawing itu terdiri dari pertama gambar denah lanskap, denah level dan grading, kemudian denah penanaman, denah dimensi dan material, ada denah lighting, ada denah dry dase dan irigasi, denah parsial, dan ada juga tampak potongan dan juga detail. Selanjutnya di tahap ke-6 kita membuat list jenis pekerjaan, list volume dan material yang digunakan, yang kemudian dihasilkan suatu RAB atau bill of quantity. Nah, hasil keseluruhan gambar kerja yang udah kita buat, kemudian RAB, kemudian spesifikasi teknis, itu semua disampaikan kepada klien dan kira-kira gimana nih, udah sesuai atau udah cocok belum sama keinginannya.
Masuk ke tahap ketujuh, yaitu kita membuat for construction drawing. Nah, jika tadi kita udah ngasih semua dokumen tender ke klien, kemudian dia melihat ternyata masih ada perubahan. Nah, di tahap ini kita memfiksasi gambar atau membuat gambar yang lebih detail yang siap untuk dibangun atau dikonstruksi, yang telah disesuaikan juga dengan perubahan klien tadi. Nah, dalam tahap ini, desainer mempersiapkan gambar-gambar konstruksi. Gambar itu bisa terdiri dari gambar rencana layout, grading plan, rencana penanaman, dan detail konstruksi dengan spesifikasinya. Nah, semua gambar ini kemudian dipersiapkan dan hasilnya diserahkan kepada kontraktor untuk selanjutnya diimplementasikan atau dikerjakan. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Thank you yang udah nonton sampai sejauh ini. Kalian boleh tulis lagi di kolom komentar nih, kira-kira selanjutnya kita akan bahas apa, dan boleh juga masukan, kritik, dan saran, semuanya dituliskan aja di kolom komentar. Oke, sampai ketemu lagi di next video. Bye! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, tadi gue habis cari-cari aplikasi itu di Google App Store. Kemudian gue nemu salah satu kuis yang kayaknya bermanfaat banget nih untuk seorang arsitek lanskap. Nama kuisnya tuh, kelihatan nggak ya? Quiz Flowers Plants.